Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, kaum muslimat, ikhwani akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan, kesempatan kepada kita bersama untuk berada di tempat yang terindah, di rumah Allah Subhanahu wa taala yang ada di dunia. Karena siapapun yang ingin memasuki rumah Allah yang ada di surga, maka mereka harus sering-sering memasuki rumah Allah yang ada di dunia. Dan bahkan memasuki rumah Allah yang ada di dunia itu merupakan di antara ibadah yang terindah. Di dalam sebuah riwayat, Nabi pernah bertanya kepada para sahabatnya, siapa di antara kalian yang ingin membawa pulang onta kauma? Onta kauma itu merupakan di antara salah satu onta yang terbaik. Dan onta itu merupakan di antara makhluk yang Allah perintahkan kita untuk mempelajarinya. Karena dia memiliki salah satu yang spesial. Afala yanzuruna ilal ibil kaifa khuliqat. Coba kalian tengok, kalian lihat bagaimana onta itu diciptakan. Dan onta itu banyak macamnya. Ada onta merah, ada onta putih, ada onta kauma, dan itu betul-betul bernilai yang luar biasa bahkan sampai sekarang. Kami pernah menyaksikan ada onta yang harganya 400 juta rial. Murah atau mahal? Kalau dikali-kali berapa itu hasilnya itu? Coba bayangkan, onta 400 juta rial itu dari mana? Itu onta warna putih. Bagaimana kalau onta merah?
Jarang di antara kaum muslimin yang melihat onta merah. Dan itu yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ayyadiyallahu bika rajulan wahida khairul laka min humurin ni'am. Kalau ada orang yang mendapatkan hidayah gara-gara kamu, dan biasanya yang memberikan hidayah itu adalah para ulama, karena hidayah itu terbagi beberapa macam. Kalau taufik itu betul dari Allah Subhanahu wa taala semuanya. Tapi ada hidayah yang menunjukkan jalan ini yang baik, ini yang buruk. Itu adalah tugas para ulama, dan insya Allah kita akan membahas tentang orang tua para ulama. Kalau membahas tentang ulama, kita sudah sering. Tapi yang kita bahas adalah orang tuanya. Karena insya Allah kita semua calon orang tua ulama. Amin. Semoga lahir dari keturunan kita orang-orang yang akan mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengajak kaum muslimin kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita kembalikan, ada onta putih, ada onta merah, ada onta kauma. Onta kauma itu juga bernilai luar biasa. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam dikala berkumpul bersama para sahabat mengatakan, siapa di antara kalian yang ingin pulang kemudian dia bawa satu ekor kauma, onta ekor kauma, siapa yang mau? Semua sahabat mengatakan, kami mau ya Rasulullah, kami semua mau. Kemudian di saat itulah apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Siapapun yang berada di rumah Allah kemudian membaca satu ayat, maka seolah-olah dia membawa satu ekor onta kauma. Dua ekor onta kauma, 3 ayat, 3 ekor onta kauma, dan hitung berikutnya berapa ayat yang dia baca, berapa ayat yang dia pelajari. Iya, mungkin kita tidak melihatnya onta kauma, tapi di akhirat. Makanya orang yang berada di rumah Allah Subhanahu wa taala itu adalah tamunya Allah Subhanahu wa taala, dan Allah wajibkan dirinya untuk memuliakan tamunya. Dan di antara bentuk Allah memuliakan tamunya, Allah Subhanahu wa taala berikan ampunan kepada mereka semua, dan semoga Allah ampunkan dosa kita bersama. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, pembahasan kita pada kali ini adalah tentang kita sebagai orang tua atau orang tua para ulama secara khusus, dan kita sebagai orang tua secara umum. Karena bagaimanapun kita semua adalah orang tua, dan kewajiban kita sebagai orang tua adalah melahirkan anak yang bertakwa dan anak yang saleh. Tidak lebih daripada itu. Tidak ada kewajiban kita lebih daripada itu. Kewajiban kita adalah bagaimana melahirkan anak yang saleh dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di awal muqaddimah ini kita ingin menyampaikan salah satu kisah yang bisa kita ambil pelajaran darinya. Ada salah seorang ulama, namanya adalah Abu Ja'far Mansur. Ini adalah salah seorang ulama Al-Abbasiyah. Bukan dia ulama, tapi adalah Amirul Mukminin, khalifah kaum muslimin. Namanya adalah Abu Ja'far Al-Mansur. Ketika dia pertama kali menjadi khalifah, maka tentu banyak orang yang datang mengucapkan selamat sekaligus berbaiat. Karena baiat itu hanya kepada pemimpin kaum muslimin. Satu-satunya baiat hanya kepada pemimpin kaum muslimin. Baiat selain itu tidak disebut dengan baiat. Kemudian ikhwatul Islam, tiba-tiba datang salah seorang ulama bernama Muqatil bin Sulaiman. Datang mengucapkan selamat karena dia menjadi pemimpin kaum muslimin. Kemudian tiba-tiba, karena Muqatil ini lain dari yang lain, dikala Mansur atau Abu Ja'far Al-Mansur melihat Muqatil yang datang, dia adalah salah seorang ulama, maka dia bertanya dan meminta pendapat serta meminta nasihat kepada Muqatil. Ya Muqatil, idzni. Wahai Muqatil, berikan aku nasihat. Jangan, karena di awal kepemimpinan supaya nanti saya tidak salah melangkah. Izni. Maka oleh karena itulah ketika Amirul Mukminin Abu Ja'far Mansur ini mengatakan meminta izni ya Muqatil, maka Muqatil mengatakan, a'izuka bima ra'aitu am bima sami'tu ya Amirul Mukminin. Apakah kamu mau mendengarkan nasihat dariku dari pengalaman bima ra'aitu yang aku lihat, au sami'tu atau yang dari aku dengar? Maka Abu Ja'far itu atau Abu Ja'far Al-Mansur mengatakan, berikan kepadaku nasihat dari apa yang kamu lihat. Maka di saat itulah Muqatil mulai menceritakan sebuah kisah yang untuk kita bersama, yaitu kisah salah satunya adalah anak dan keturunannya Umar bin Abdul Aziz, dan yang kedua anak dan keturunannya Hisham bin Abdul Malik. Mereka ini sama-sama Amirul Mukminin. Karena yang meminta nasihat adalah Amirul Mukminin, maka contohnya juga Amirul Mukminin.
Sehingga nanti biar satu level kalau bahasa kitanya. Karena seseorang dikala dicontohkan dengan keadaan dia, maka lebih mudah masuknya. Karena bagaimanapun kita akan mengambil pelajaran dari orang-orang terdahulu. Makanya kenapa kita dianjurkan untuk belajar sejarah. Sejarah itu Bapak Ibu cerita lama. Tapi sejarah akan berulang dengan cerita yang serupa. Tidak akan pernah salah. Orang yang banyak belajar sejarah, apalagi sejarah Nabi sebelumnya, sejarah orang-orang baik, sejarah orang-orang beribadah, sejarah para ulama, sejarah orang tua para ulama, kita ingin mengambil tashabbahu bil kirami fa inna tashabbuha bil kirami falahu. Contoh orang-orang yang mulia. Karena dengan mencontoh orang-orang mulia, kalian akan beruntung. Kita ini hidup hanya mencontoh. Terutama orang-orang sebelumnya. Yang baik kita ambil, yang tidak baik kita tinggalkan. Makanya sejarah, jangankan sejarah kita, sejarah Nabi SAW itu sama dan serupa. Apa yang berlaku dan terjadi kepada Nabi itu juga yang terjadi kepada Nabi sebelumnya. Ketika Nabi diganggu, dizalimi, apa kata Nabi? Nabi Musa lebih parah lagi dari ini. Membuat Nabi semangat. Begitu juga dengan kita dikala kita ingin misalnya bercerita tentang orang tua para ulama, pada akhirnya kita juga termotivasi. Ya Allah, lahirkan dari keturunanku orang-orang yang berdakwah di jalanmu. Dan kita tidak tahu, bisa jadi doa itu anak kita, bisa jadi doa itu anak cucu kita, bisa jadi doa itu 500 tahun berikutnya. Kita tidak tahu. Makanya jangan pernah bakhil dalam masalah ini. Kemudian, karena orang tua itu sangat memberikan pengaruh. Ada salah seorang sahabat yang dia dulu pernah ikut dalam perang Badar. Kemudian dia pada waktu itu masih muda. Kepalanya dipegang oleh Nabi. Dipegang oleh Nabi SAW kepalanya. Apa kata anak dan cucunya? Kami akan senantiasa memberikan kisah ini kepada anak dan keturunannya sampai hari kiamat. Padahal kepalanya hanya dipegang oleh Nabi SAW. Terlukis sejarah yang indah dalam keluarganya. Ya mungkin belum anak kita, tapi cucu kita. Mungkin belum cucu kita, tapi cici kita. Yang penting lahir dari keturunan kita. Dan kita selalu mengatakan Nabi Muhammad SAW lahir dari keturunan Nabi Ibrahim yang jaraknya lebih daripada 1800 tahun. Tapi sejarah dan cerita mereka sama, serupa. Makanya tadi kita menyebutkan belajar dari para ulama, belajar dari sejarah, karena itu akan selalu berulang dan berulang. Seperti misalnya ketika Nabi SAW lahir salah seorang putra, Nabi namakan dengan ayahnya Ibrahim, padahal jaraknya 1800 tahun. Sejarah Nabi dengan Nabi Yusuf juga sama-sama terzalimi. Yang menzalimi bukan orang lain, yang menzalimi keluarga sendiri. Nabi Yusuf yang zalim kepadanya saudaranya. Satu ayah, berbeda ibu, rahim, tapi dia yang zalim. Tapi ujung-ujungnya dia mengatakan sebuah kalimat yang mana kalimat ini jugalah yang diucapkan oleh Nabi ketika terjadi Fathu Mekah. Ketika terjadi Fathu Mekah, orang-orang Mekah yang zalim kepada Nabi bukan orang lain. Yang zalim kepada Nabi itu keluarganya. Ada Abu Lahab, paman Nabi. Ada Abu Sufyan, sepupu Nabi. Ada Abu Sufyan, mertua Nabi. Kemudian dikala terjadi Fathu Mekah, mereka minta maaf. Apa jawaban Nabi? Jawaban Nabi sama dengan jawaban Nabi Yusuf. Qala la tasriba alaikumul yawm yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Sejarahnya sama, bahkan kalimatnya pun juga sama. Begitu juga dikala Nabi terzalimi, Abu Bakar As-Siddiq mengatakan ataqtuluna rajulan an yaqula rabbiyallah. Nabi pada waktu itu dizalimi, dipukul, dicekik, ingin dibunuh. Tiba-tiba datang Abu Bakar yang berlari, ataqtuluna rajulan an yaqula rabbiyallah. Apakah kalian akan membunuh seorang laki-laki yang mengatakan Rabbku adalah Allah? Maknanya apa salah Muhammad? Tidak ada. Salahnya cuma satu. Dia mengatakan Rabbku Allah. Kalimat ini kalimat juga yang serupa diceritakan oleh Allah tentang sejarah Nabi Musa. Ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah. Ketika Fir'aun dan bala tentaranya ingin sepakat membunuh Nabi Musa, tiba-tiba datang orang yang membela. Ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah. Apakah kalian akan membunuh seorang laki-laki yang mengatakan Rabbku adalah Allah? Tidak ada salahnya. Apa alasan kalian ingin membunuhnya? Sama. Kalimatnya juga sama. Oleh karena itu ikhwatul Islam itu merupakan di antara salah satu yang membuat kita termotivasi. Kita kembalikan kepada Muqatil. Jadi Muqatil ini ikhwatul Islam, dia memberikan nasihat kepada
Abu Ja'far Al-Mansur sesuai dengan karakter dan kedudukannya. Abu Ja'far Al-Mansur seorang khalifah, maka nasihat yang cocok juga adalah khalifah. Maka dia ceritakan khalifah sebelumnya, yang baik supaya ditiru, yang tak baik supaya dijauhkan. Maka apa kata Muqatil? A'idzuka bima ra'aitu am bima sami'tu ya Amirul Mukminin. Apakah aku memberikan nasihat terhadap pengalaman atau yang aku lihat? Maka Amirul Mukminin Abu Ja'far Al-Mansur mengatakan, berikan kepadaku nasihat yang kamu lihat dengan mata kepala. Maka disitulah Muqatil ini menceritakan dua orang pemimpin. Satu Umar bin Abdul Aziz, yang satu Hisham bin Abdul Malik. Mereka ini sama-sama Amirul Mukminin, sama-sama khalifah, sama-sama raja kaum muslimin. Dan mereka juga sama sejarah dan ceritanya, sama-sama punya anak. Dan jumlah anaknya juga sama-sama 11 anaknya. Umar bin Abdul Aziz anaknya 11. Hisham bin Abdul Malik anaknya juga 11. Tapi cara pendidikannya tak sama. Kemudian Muqatil kembali melanjutkan, wahai Amirul Mukminin, adapun Umar bin Abdul Aziz, dia itu punya 11 orang anak. Ketika dia meninggal, dia hanya menitipkan uang, tersisa uangnya, uang yang akan diwariskan hanya 18 dinar. 18 dinar. Kemudian 5 dinar untuk pengurusannya, jenazahnya, kemudian kain kafannya, kemudian 4 dinar untuk membeli perkuburannya. Berarti berapa dinar yang tersisa? Berapa? Betul 9. Berapa? 9. Anaknya tadi berapa? Berarti satu orang anak mendapatkan berapa? Tidak sampai 1 dinar. Jadi satu orang anak, dia tidak mendapatkan 1 dinar. 1 dinar itu kurang lebih 2.500.000 lah. Dan dia adalah khalifah Amirul Mukminin. Kemudian begitu juga dengan Hisham bin Abdul Malik. Hisham bin Abdul Malik ini ketika dia meninggal, sama anaknya 11. Tapi tahukah kita berapa warisan untuk anaknya? Satu orang anak mendapatkan 1.000 dinar. Berapa totalnya? 11? Masya Allah. Silakan Pak. Masya Allah. Ini kitab sesuai dengan tajuk kita ya. Alhamdulillah walau jawabannya salah. 1.000 dinar berapa? 1 juta dinar, karena tidak ada angka 1 juta di zaman dulu, tidak ada. Jadi kalau mereka ingin menghitung 1 juta, mereka sebut 1.000. 1.000 maknanya 1 juta. Bisa dipahami ya? Baik. Berarti dia meninggalkan untuk satu orang anak 1 juta dinar. 1 dinar tadi berapa? 250 atau 3 juta. Berarti berapa itu untuk satu anaknya? Berapa? 2,5 triliun. Itu sedikit atau banyak tuh? Kalau beli cendol itu 1 tahun nggak habis ya. Artinya bukan angka yang sedikit. Mereka sama-sama khalifah. Yang satu meninggalkan hanya 18 dinar. Itu pun habis 9 dinar untuk pengurusan jenazah, membeli perkuburan. Yang tersisa 9 dinar. Tak sampai satu anak itu 1 dinar. Yang satu 1 juta dinar untuk satu orang anak. Anaknya juga sama-sama 11. Kemudian apakah ceritanya sampai di sini? Tidak. Ceritanya ikhwatul Islam bukan kepada orang tuanya. Karena orang tua semakin memanjakan anaknya, berarti seolah-olah dia semakin jahat kepada anaknya. Makanya orang tua yang berhasil itu mereka tidak akan memanjakan anaknya. Mereka akan berusaha semaksimal mungkin. Kita belajar dari para ulama, Imam Malik tidak akan menjadi imam kecuali ibunya yang membawa dia ke masjid setiap sholat subuh. Dipakaikan pakaian, dipakaikan imamah, dipakaikan baju yang bersih. Kemudian ibunya duduk di luar sambil menunggu anaknya salat. Coba bayangkan, mana yang lebih dingin, di dalam atau di luar? Tapi dia rela melakukan setiap hari demi anaknya. Kalau tidak, dia tidak akan menjadi Imam Malik. Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i. Imam Malik itu gurunya Imam Ahmad. Imam Malik itu gurunya para ulama. Tapi dari mana dia lahir? Dari perjuangan seorang ibu yang luar biasa. Sulit bagi kita menemukan ibu seperti itu.
Ada ibu seperti itu? Kalau ada boleh ya. Tapi bukan untuk saya. Baik, kita lanjutkan. Nggak ada yang rekam ya. Baik. Cuma bayangkan perjuangan. Jadi kita mendengarkan cerita seperti ini termotivasi. Ibunya Imam Bukhari. Imam Bukhari itu jangan anggap seorang imam tiba-tiba datang Imam Bukhari. Enggak. Imam Bukhari itu dulu buta. Anak buta siapa di antara orang tua yang tidak sedih? Dan rata-rata ikhwatul Islam, para ulama itu mereka yatim, itu rata-rata ya. Bukan berarti tidak ada ulama yang tidak yatim, tapi rata-rata mereka ada yatim. Tapi kenapa bisa mereka? Bisa jadi yang pertama, bisa jadi karena perjuangan ibunya. Bisa jadi karena doa ayahnya. Iya, ayahnya berdoa, tapi ayahnya sudah tidak ada, doanya masih tersisa kepada anaknya. Makanya tadi kita sebutkan jangan pernah bosan. Bisa jadi doa kita belum terkabul untuk anak, tapi bisa jadi untuk cucu. Belum untuk cucu, bisa jadi untuk cici ke bawah. Makanya mungkin para ulama mereka tidak ada ayahnya, tapi doa ayahnya ada dalam dirinya. Dibantu oleh kekuatan dari ibunya. Karena orang tua namanya orang tua. Dan kita semua adalah orang tua. Kemudian kita kembalikan kepada Muqatil ya. Muqatil bin Sulaiman. Kemudian apakah cerita para khalifah yang berdua ini? Umar bin Abdul Aziz, Hisham bin Abdul Malik, selesai sampai situ. Yang satu mewariskan hanya 8, tersisa 9 dinar. Yang satu tersisa mewariskan satu anak 1 juta dinar. Apakah ceritanya sampai situ? Tidak. Apa kata Muqatil? Wahai Abu Ja'far, wahai Al-Mansur, suatu ketika dalam hari yang sama aku melihat anaknya Umar bin Abdul Aziz yang tadi hanya mendapatkan warisan tidak lebih dari 1 dinar, ada di antara mereka yang berinfak di jalan Allah, membeli 100 ekor kuda untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. 1 ekor kuda berapa harganya? Berapa harganya? Anggaplah 100 juta, tapi itu kuda di sini. Kalau kuda Arab lain, apalagi kuda untuk jihad. Tak sama kan kuda jihad dengan kuda yang lain. Jadi memang harus kuat karena untuk jihad. 1 miliar ada itu harganya, bahkan lebih. Dia menginfakkan 1 hari, dia melihat Muqatil melihat dia menginfakkan lebih daripada 100 ekor kuda untuk jihad di jalan Allah. Yang tadi mendapatkan warisan tak lebih daripada 1 dinar. Kemudian yang tadi mendapatkan warisan lebih daripada 1 juta dinar, yatasawwalu fil aswaq. Aku melihat dia meminta-minta di pasar. Padahal kita lihat 1 juta dinar tidak habis 7 turunan. Tapi kenapa bisa demikian? Kemudian ternyata Umar bin Abdul Aziz, kenapa dia hanya meninggalkan 9 dinar? Sebelum dia meninggal ditanya, wahai Umar, nanti macam mana anakmu bisa hidup? 9 dinar. Dari mana mereka hidup? Apa yang kamu tinggalkan? Apa nasihat Umar bin Abdul Aziz? Dan wajar Umar bin Abdul Aziz mengatakan yang demikian karena dia adalah cucunya Umar bin Khattab. Dia lahir dari seorang wanita yang dia tidak mau kita ingatkan air susu dicampur dengan air minum. Itu lahir yang namanya Umar bin Abdul Aziz. Dia lahir dari keturunan yang betul-betul menjaga. Makanya Umar bin Abdul Aziz itu dia mendapatkan 2. Dia adalah khalifah dan dia adalah ulama. Mana ada khalifah yang sekaligus ulama? Bahkan semua kaum muslimin ijma' karena tidak ada 1 abad kecuali Allah akan mengutus 1 orang ulama. Dan abad pertama semuanya sepakat yang diutus itu adalah Umar bin Abdul Aziz. Karena dia meninggal pada tahun 101 Hijriah. Abad kedua semua sepakat yang menjadi penerus, karena setiap 100 tahun ada ulama yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaharui agama. Setiap agama ini mulai dibinasakan, setiap agama ini mulai dijauhkan, akan diutus ulama yang akan kembali memperbaharui. Setiap abad pertama semua sepakat Umar bin Abdul Aziz. Abad kedua semua sepakat Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris. Karena beliau meninggal pada tahun 204 Hijriah, pas terjadi perselisihan abad ketiga, keempat, kelima, kehijrah dan abad sekarang. Terlepas daripada itu semua, Umar bin Abdul Aziz wajar dia seperti itu. Karena ibunya, neneknya, bukan ibu kandungnya. Mungkin seperti yang tadi kita sebutkan, Umar bin Abdul Aziz ini cicinya. Dia yang dulu diperintahkan oleh ibunya, wahai putriku, campurlah air susu ini dengan air.
Karena sekarang ini zaman-zaman sulit mencari uang. Maka sang putri mengatakan, wahai ibunda, Umar bin Khattab, pemimpin kaum muslimin, melarang mencampur susu dengan air supaya kita tidak menipu kaum muslimin. Maka ibunya mengatakan, wahai putriku, Umar tidak tahu keadaan kita, kita sulit. Dia tidak tahu. Dan dia juga tidak tahu kalau air itu dicampur dengan susu, dicampur dengan air, dia tidak tahu. Maka sang anak mengatakan, iya, Umar tidak tahu, tapi Rabbnya Umar tahu. Orang-orang yang seperti inilah lahir darinya anak-anak yang akan menjadi ulama, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuan ulama itu bukan untuk berbangga, tujuan ulama itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kaedah para ulama adalah orang yang takut kepada Allah, itu kaedah ulama. Sepintar apapun dia, tapi kalau dia tidak takut kepada Allah, itu adalah kejahilan. Sebagaimana riwayat yang dibawakan oleh Imam Tabrani rahimahullahu taala. Oleh karena itu Umar bin Abdul Aziz dia lahir dari Umar bin Khattab. Kemudian Umar bin Khattab itu mendapatkan menantu yang takut memakan haram. Kita akan jelaskan nanti Bapak Ibu. Kemudian setelahnya lahir Umar bin Abdul Aziz. Kemudian dikala dia meninggal, tidak punya warisan, maka dia pun mengatakan, taraktuhum ala taqwallah. Aku tinggalkan anakku 11 orang ini berlandaskan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang aku inginkan bagaimana mereka menjadi anak yang bertakwa, anak yang saleh, cukup. Kenapa demikian? Karena siapapun yang bertakwa, orang yang bertakwa, siapa yang jamin rezekinya? Kalau kita orang tua yang jamin anak kita, sampai kapan kita bisa jamin? Sampai kapan? Tapi kalau Allah yang jamin, sampai akhirat bisa dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya. Kalau anak bertakwa, kalau anak saleh, wallahu yatawallas salihin. Allah yang akan jamin orang-orang yang saleh, itu Allah yang bertanggung jawab. Tapi kalau mereka tidak saleh, ini nasihat seorang orang tua ya kepada kita bersama. Kalau anakku tidak saleh, kemudian aku meninggalkan harta yang banyak, aku tidak mau hartaku membuat mereka semakin menjadi-jadi melakukan kemaksiatan. Karena orang melakukan kemaksiatan itu pasti dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, pasti. Tidaklah kita melakukan kemaksiatan dan dosa kecuali dengan nikmat yang Allah berikan. Orang yang tak punya nikmat sulit melakukan dosa. Orang yang tak punya nikmat sulit melakukan dosa. Makanya sebagian kaidah disebutkan oleh para ulama, minal ismah alla taqdir. Di antara salah satu bentuk Allah menjaga kalian adalah dikala kalian tidak sanggup, tidak mampu. Bisa dipahami makna daripada kaidah ini? Minal ismah alla taqdir. Di antara salah satu bentuk Allah menjaga kalian, kalian tidak sanggup. Artinya ketika kalian tidak punya nikmat tersebut, maka kalian tidak akan melakukannya. Itu bentuk Allah jaga. Maka itulah yang diucapkan oleh Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala. Dia mengatakan, kalau anak saya saleh, maka Allah akan berikan kepada mereka jamin kehidupannya. Tapi kalau mereka tidak saleh, aku tidak mau hartaku dipakai untuk melakukan dosa dan maksiat. Maka pikirkanlah apa yang kita titipkan untuk anak kita. Iya, kita berlomba-lomba, tapi kebanyakan kita berlomba untuk menyediakan rumah untuk anak, toko untuk anak. Itu tidak salah Bapak Ibu, tidak salah, tidak ada yang salah. Tapi yang salah adalah ketika menitipkan itu semua kepada mereka yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tanggung jawab kita itu bukan ringan, bukan hanya sekedar kawin, menikah, punya anak, selesai, tidak. Tapi yang terpenting daripada itu semua, bagaimana anak kita adalah anak-anak yang saleh, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita anak yang saleh. Dan itu semua tidak akan terwujud tanpa kesolehan orang tua. Macam mana anaknya saleh kalau orang tuanya tak saleh? Kita selalu mengatakan di antara salah satu firman Allah yang sangat indah adalah kisah antara Nabi Yusuf, antara Nabi Musa dengan Khidir alaihi wassalam. Jadi kisah ini antara Nabi Musa dengan Khidir dipertemukan dua orang yang mulia. Nabi Musa, Nabi yang termulia. Khidir, ada yang mengatakan dia Nabi, ada yang mengatakan dia adalah orang yang saleh. Tapi bagaimanapun, terlepas dari perbedaan kedua orang ini, yang penting di antara kedua orang ini, mana yang paling mulia? Nabi Musa alaihi salam. Karena bagaimanapun dia adalah seorang Nabi ulil azmi. Sepakat di sini? Berarti mana yang paling mulia? Nabi ulul azmi, karena Nabi Musa Nabi ulul azmi. Sedangkan Khidir diperselisihkan oleh para ulama, dia Nabi atau orang saleh. Kalau diperselisihkan berarti pasti lebih mulia Nabi.
Bagaimanapun kedudukan sesoleh-soleh apapun, orang soleh tidak akan pernah menyamai kedudukan Nabi. Tidak akan pernah menyamai kedudukan Nabi. Kemudian ketika mereka berdua bertemu, maka Allah perintahkan Nabi Musa mencari Khidir untuk belajar agama darinya. Kemudian setelahnya, Nabi Khidir ini tidak mau membawa Nabi Musa, kecuali dengan syarat, jangan bertanya tentang apapun yang terjadi. Maka Nabi Musa sepakat, aku tidak akan bertanya. Kemudian di perjalanan, maka mereka menaiki perahu. Ketika sampai di seberang sana, maka Khidir membocorkan perahu tersebut, merusaknya. Maka wajar Nabi Musa bertanya, wajar. Orang ini sudah membantu, kemudian dirusak perahunya. Wajar Nabi Musa bertanya, wahai Khidir, apa yang kamu lakukan? Dia sudah bantu, tapi kamu rusakkan. Maka di saat itulah apa kata Khidir, bukankah syarat antara kita dengan kamu tak boleh bertanya? Kita pun akan bertanya, makanya kita tidak boleh menyalahkan Nabi Musa. Karena kalau kita misalnya ada orang yang kita berjalan kaki, kemudian ada orang yang bawa mobil, Pak mau kemana? Saya mau ke sana, ayo silakan masuk. Sampai di tempat kita bocorkan bannya. Macam mana? Dibilang apa? Seperti itulah kira-kira keadaannya. Bukankah orang ini sudah menolong Nabi Musa dan Khidir? Tiba-tiba perahu yang tadi menyeberangi dirusakkan. Iya, kalau menurut kita salah. Makanya Nabi Musa bertanya, wajar. Kemudian yang kedua, Nabi Musa dikala berjalan lagi, maka mereka bertemu dengan seorang anak yang sedang bermain. Anak kecil yang sedang bermain diambil oleh Khidir, tiba-tiba dibunuh. Dibunuh. Dalam riwayat, lafaznya dipisahkan antara kepala dan jasadnya. Itu bukan perkara yang ringan. Nabi Musa marah, dan memang di antara sifat Nabi Musa itu kayur. Dia memang agak sedikit marah karena agama. Kemudian Nabi Musa mengatakan, kenapa engkau membunuh seorang anak yang tidak ada dosanya? Apa jawaban Khidir? Ingat, tak boleh bertanya. Kalau kita bukan bertanya lagi, bisa jadi kita langsung bergaduh, membunuh. Kemudian yang ketiga, dikala mereka berjalan berdua, tiba-tiba mereka haus. Kemudian minta tolong kepada orang kampung tersebut, kasih minum, dijamu. Ternyata orang kampung itu adalah orang yang paling kikir, sekikir-kikirnya, kedekut semuanya. Bakhil bin kikir. Kemudian dikala mereka keluar, di ujung kampung itu ada rumah yang rusak. Kemudian tiba-tiba Khidir memperbaikinya. Maka Musa bertanya, kita datang ke kampung yang kikir, yang kedekut, tiba-tiba engkau berbuat baik kepadanya. Kenapa engkau melakukan yang demikian? Qala hadza firaqu baini wa bainik. Wahai Musa, ini adalah perpisahan antara diriku dan dirimu. Makanya Nabi SAW mengatakan, kalau sekiranya Nabi Musa mau sabar, maka Allah akan ceritakan kepada kita cerita-cerita yang indah. Tapi Nabi Musa tidak sabar. Dan ketidaksabaran Nabi Musa bukan salah. Karena kalau kita berada di posisinya, lebih lagi tidak sabar. Kemudian, namun sebelum kita berpisah, kata Khidir, aku akan menyebutkan apa rahasia yang ada di baliknya. Secara umum, secara cepat saja. Adapun yang pertama, kenapa aku melakukan yang demikian? Aku rusak perahunya. Karena kejadian tiga ini, ikhwatul Islam, itu ada hubungannya dengan Nabi Musa. Bukankah dulu Nabi Musa juga dihanyutkan di sungai, di laut, kemudian diletakkan di tempat sehingga tidak tenggelam? Padahal mudah bagi Allah untuk menenggelamkannya, tinggal di laut, dimasukkan ke dalam tabut, tabut itu kotak. Mudah bagi Allah, bagi laut itu untuk membolak-balikan, tapi diselamatkan. Siapa menyelamatkan? Allah Azza wa Jalla. Jadi kisahnya sama. Seolah-olah Khidir ini kembali mengingat masa-masa lalu Nabi Musa. Nanti akan kita sambung. Akan kita ceritakan tentang masalah ini. Kemudian apa kata Khidir? Adapun perahu ini, wa kana wara'ahum malik. Di belakang mereka itu ada raja, tidak ada perahu yang bagus kecuali diambil semuanya. Kalau dia melihat ada perahu yang cacat, maka tidak diambil. Dengan kita membuat perahu ini cacat, berarti kita menyelamatkan orang yang punya. Dan orang yang punya ini tak tahu kalau di belakangnya ada raja pencuri. Nah, Nabi Khidir tahu, sehingga dia buat perahu ini rusak. Kemudian raja ini berkeliling, ada anak buahnya mencari setiap perahu yang bagus, diambil. Yang punya ini tidak diambil karena rusak. Berarti menyelamatkan atau menghinakan? Atau memberikan mudarat? Iya, secara zahir memberikan mudarat, tapi di baliknya ada hikmah yang luar biasa. Baru seperti ini. Oh, idza urifa sabab batal al-ajab, itu bahasa Arabnya.
Kalau sebab sudah tahu, maka terheran-heran itu akan hilang. Kemudian yang kedua, kenapa dibunuh anak ini? Maka Khidir mengatakan, anak ini kalau sekiranya tumbuh dewasa, maka dia akan membawa orang tuanya menjadi kufur. Kalau orang tuanya kufur, ibunya kufur, ayahnya kufur, dia kufur, semua mereka masuk neraka. Namun ketika anak ini meninggal di kala kecil, anak yang meninggal di waktu kecil masuk surga. Dan orang tuanya diganti oleh Allah dengan anak lain yang lebih saleh, yang membawa kedua orang tuanya ke surga. Pada akhirnya mereka pun pada akhirnya berkumpul bersama-sama di dalam surga. Kemudian yang ketiga, ini untuk kita bersama. Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah. Wa ammal jidar, adapun rumah yang tadi diperbaiki oleh Khidir dan Musa, fakana li ghulamaini yatimain, itu milik dua orang anak yatim yang ada di kampung Kikir tersebut. Kampung ini kedekut, kikir, bakhil. Kemudian punya anak yatim. Tidak ada yang memperdulikan anak yatim ini. Biasanya kalau di kampung-kampung ada yang memperdulikan anak yatim, ada santunan anak yatim. Ini karena kampungnya pelit, kikir, tidak ada yang jaganya. Anak yatim disebut dengan anak yatim adalah mereka yang meninggal ayahnya dan mereka belum balik. Kalau sudah balik, tidak lagi disebut dengan anak yatim. Kalau sudah balik disebut dengan anak yatim, semua kita anak yatim. Itu kaidah yatim. Jadi anak yatim ini tidak ada yang jaga dia. Maka Allah mengutus Nabi Musa dan Khidir karena kampungnya pelit seperti yang tadi kita sebutkan, tidak ada yang jaga. Allah utus Nabi Musa dan Khidir memperbaiki rumah. Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzul lahuma. Rumah ini kalau tidak diperbaiki akan roboh, rusak. Kalau rusak, kalau tumbang, kalau hancur, maka rumah ini akan tertutup oleh pasir, apalagi yang tinggal di padang pasir, tertutup, hilang, tidak ada yang tahu, dan mereka anak yatim, siapa yang menolongnya? Kemudian wa kana tahtahu kanzul lahuma. Di bawah rumah ini ada kanzun. Kanzun itu harta yang banyak, emas, berlian, intan, permata, kanzun namanya. Kemudian kenapa Allah mengutus? Apa alasannya? Apa kelebihan anak yatim ini? Anak yatim di dunia banyak. Anak yatim di dunia banyak. Tapi kelebihan dua orang anak yatim ini, ikhwatul Islam, wa kana abuhuma salihah. Allah jaga mereka. Allah jaga kehidupannya. Karena orang tuanya adalah orang tua yang saleh. Dengan kesolehan orang tua, maka Allah Subhanahu wa taala menjaga keturunannya. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyebutkan, yang soleh itu ternyata bukan ayahnya. Dan bahkan tidak ada kelebihan anak yatim ini, tidak ada kelebihannya. Kelebihan yang ada pada dirinya tidak ada. Walam dzukira lahuma salah. Anak yatim ini tidak ada keutamaannya. Yang utama itu ayahnya, dan itu bukan juga ayah kandungnya. Itu adalah kakeknya yang nomor 7. 7 turunan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesalehan. Kita selalu berdoa kepada Allah, ya Allah berikan kepadaku anak yang saleh. Kita jauh dari kata saleh. Itu yang harus kita jaga baik-baik. Di antara salah satu rahasia dalam cerita yang kisah yang dianjurkan bagi kita membacanya, ikhwatul Islam, kisah ini kisah yang sangat indah. Di antara salah satu agar Allah menjaga keturunan kita supaya mereka dijaga dunia dan akhirat adalah kita sebagai orang tua menjadi orang tua yang saleh. Dan seperti itulah orang tua para ulama. Ulama itu tidak muncul tiba-tiba. Ulama itu finalnya. Finalnya maksudnya orang tuanya seperti ini, orang tuanya seperti ini, orang tuanya seperti ini. Pada akhirnya Allah hadiahkan seorang ulama dari keturunannya. Makanya tadi kita sebutkan bukan orang tua kandungnya, tapi kakeknya 7 turunan. Kemudian ketika Nabi Musa mendengarkan kalimat ini, baru Nabi Musa menyadari inilah hikmah-hikmah yang sangat luar biasa. Allah sengaja memerintahkan Nabi Musa untuk bersama Khidir alaihi wassalam agar mengetahui rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa taala yang tersembunyi. Dan Allah abadikan kisah ini bukan tanpa sebab, agar semua kita menjadi orang tua yang saleh untuk mendapatkan anak yang saleh.
Makanya kita kembalikan kepada Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz mengatakan, taraktuhum ala taqwallah. Aku tinggalkan anak-anak saya berlandaskan ketakwaan kepada Allah. Artinya fokuslah kita bagaimana supaya kita anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang saleh, anak-anak yang bertakwa, dan itu dimulai dari diri sendiri. Nah, orang tua para ulama demikian juga keadaannya. Tidak ada para ulama yang tiba-tiba jadi ulama. Karena para ulama itu mereka lahir dari keturunan-keturunan yang baik. Mereka semuanya punya cerita yang sangat indah. Tadi kita menyebutkan salah satunya adalah Imam Bukhari. Imam Bukhari itu lahir di masa kecil, di masa dia belajar dalam keadaan buta. Tapi dia itu diberikan kelebihan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya yakin kelebihan itu ada pada diri kita. Jadi Imam Bukhari itu Bapak Ibu pernah belajar tidak bawa catatan. Makanya di sini banyak Imam Bukhari ya, insyaallah. Ini kan nggak ada bawa catatan kan? Sudah 1 jam, hampir 1 jam kita bicara ini. Jadi Imam Bukhari itu Bapak Ibu tidak bawa catatan selama 16 hari. Dia dengarkan. Kemudian setelah 16 hari baru dia catat. Ternyata dalam 16 hari itu dia sudah bisa mencatat, mengumpulkan yang 16 hari tersebut 5.000 hadis. Kita berapa hadis sudah kita kumpulkan hari ini? Sudah berapa ayat tadi? Makanya ini warisan Imam Bukhari semua nih. Baik. Kemudian dikumpulkan 5.000 dicatat. Bahkan orang yang mencatat yang 16 hari ini mereka pada akhirnya merujuk kepada hafalan Imam Bukhari. Agar kita tahu ya bagaimana para ulama itu betul-betul Allahu Akbar. Betul-betul diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, banyak kelebihan. Yang pertama, ibunya tidak pernah berhenti berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Bukhari itu buta. Kalau buta itu harapan sembuh itu tidak ada, jarang sekali. Tapi ibunya siang dan malam menangis, siang dan malam tidak berhenti, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, bertahun-tahun. Sampai pada akhirnya dia bermimpi bertemu dengan Nabi Ibrahim. Allahu Akbar. Allah muliakan ibunya bertemu dengan Nabi Ibrahim. Wahai fulanah binti fulan. Sudah masuk ya, nanti kita sambung ya. Barakallahu fiikum. Kita azan dulu, jazakumullahu khairan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Istau, istaqimu, wa'tadilu. Safnya diluruskan dan dirapatkan. Istau wa la takhtalifu. Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما
أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah masih memberikan kemudahan kepada kita bersama untuk bisa sejenak melanjutkan pembahasan kita ini, dan insyaallah kita tidak berlama-lama, hanya sampai selesai saja insyaallah. Baik, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita ini. Tadi kita telah menyebutkan bahwa para ulama mereka memiliki orang tua yang sangat betul-betul berhati-hati dalam kehidupan. Kita sebutkan salah satu kisahnya. Ini kisah berada di, nanti siapa yang dapatkan hadiah ini insyaallah bisa baca sendiri ya. Banyak beberapa kisah yang kita angkat di bawahnya. Salah satunya adalah kisah orang tua Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak ini merupakan salah seorang ulama yang darinya lahir ulama-ulama muhaddisun. Ulama muhaddisun itu Imam Bukhari, Imam Muslim, imam-imam yang lainnya. Mereka itu lahir dari Abdullah bin Mubarak. Nah, Abdullah bin Mubarak ini lahir dari siapa? Lahir dari seorang budak. Lahir dari seorang budak. Nama budak ini adalah Mubarak. Dia itu berasal dari India. Budak hitam keriting, namanya Mubarak. Tapi dia punya salah satu keunggulan yang sangat luar biasa. Jadi kisahnya berawal Bapak Ibu. Jadi ada salah seorang ulama namanya Nun bin Maryam. Nun bin Maryam ini atau Nuh bin Maryam, dia membeli budak ini, namanya budaknya adalah Mubarak. Kemudian Nuh bin Mubarak ini dia punya keluarga yang, dia punya salah seorang istri dan punya salah seorang anak perempuan yang semua orang berebut untuk melamarnya. Karena Nuh bin Mubarak ini adalah orang yang terpandang qadhi, hakim yang ada di zamannya. Kemudian dia punya salah seorang budak namanya Mubarak. Kemudian tiba-tiba dikala Mubarak ini menjadi budaknya Nuh bin Maryam, maka dia ditugaskan untuk menjaga kebun. Dan kebun itu pada waktu itu kurang lebih ada yang menyebutkan kebun delima atau kebun anggur ataupun yang semisalnya. Kemudian setelah beberapa hari, maka datanglah majikannya ke kebun tersebut untuk melihat bagaimana keadaan kebunnya. Dia pun mengatakan, "Ya Mubarak, nawilni unuq inab." Wahai Mubarak, ambilkan untukku segenggam anggur. Maka di saat itulah tiba-tiba datang Mubarak membawa beberapa biji anggur, kemudian diberikan kepada majikannya Nuh bin Maryam. Kemudian tiba-tiba dikala Nuh bin Maryam ini mencicipi anggur yang tadi dibawa oleh Mubarak, maka dia merasakan anggur tersebut tidak manis, lain rasanya. Maka Mubarak menganggap, atau bahwa Nuh bin Maryam ini menganggap Mubarak ini salah petik. Maka kembali dia mengatakan, "A'tini ghaira hadza." Wahai Mubarak, cari yang lain. Kemudian dicari yang lain oleh Mubarak, diambil lagi anggur yang lain. Ternyata rasanya masih sama, asam lah, tidak manis lah, pahit lah. Kemudian dikala melihat kejadian itu berulang kali, maka Nuh bin Maryam bertanya, "Mas sabab fi annaka la tunawilni min hadzal katsir ghairil hamid?" Wahai Mubarak, apa sebabnya kamu tidak bisa mendatangkan kepadaku yang manis? Cari yang manis. Kenapa engkau selalu membawakan kepadaku yang masam, yang tidak bagus, yang pahit? Maka di saat itulah Mubarak mengatakan, "Li'anni la a'lamu ahamidunhu amhulu." Wahai majikanku, aku bukan sengaja, tapi aku memang tidak tahu mana yang manis, mana yang tidak manis, mana yang manis, mana yang pahit, aku tidak tahu. Maka di saat itulah Nuh bin Maryam ini kembali bertanya, "Subhanallah, Maha suci Allah, engkau aku tugaskan di sini sudah berbulan-bulan, bertahun-tahun, kamu tidak bisa membedakan mana yang manis, mana yang tidak manis?" Maka di saat itulah Mubarak mengatakan, "Wa haqquka ayyuhas sayyid, innani ma zuqtuhu wa lam a'lam ahamidun am hulu." Demi Allah, demi hakmu wahai tuanku, demi hakmu wahai majikanku, selama engkau mempekerjakan aku di sini, aku tidak pernah mencicipinya walau satu biji anggur yang tadi engkau sebutkan. Karena engkau tugaskan diriku hanya untuk menjaganya. Karena memang majikannya, ketika Mubarak ini dibeli, tugasnya jaga kebun. Mubarak jaga kebun. Yang dijaga itu kebun anggur. Kalau kita disuruh jual anggur, apa yang kita lakukan dulu?
Cicipi dulu, cicipinya mungkin bisa jadi separuh. Separuh dicicipi, separuh dijual. Nah begitu dengan Mubarak, satu biji pun dia tidak cicipi. Dan itu tidak mungkin kita temukan di zaman sekarang seperti itu keadaannya. Kemudian tuannya mengatakan, lima la akalta minhu, kenapa engkau tidak cicipi? Maka Mubarak mengatakan, li'annaka amartani bihifdih walam ta'murni biaklih. Wahai majikan, wahai tuanku, engkau hanya suruh aku untuk menjaganya, bukan untuk memakannya. Fama kuntu akhunuk, dan aku tidak mungkin memakan yang bukan hakku. Padahal seorang budak, biasanya budak itu lebih bebas. Karena kalau dia bersalah, yang tanggung jawab adalah majikannya. Tapi budak seperti ini mana akan kita dapatkan? Kemudian di saat itulah Nuh bin Maryam ini antara kaget, takjub dan semuanya, namun tidak langsung dia percaya. Dia menelusuri dulu, melihat keadaan, melihat tetangganya, bertanya kepada kawan-kawan Mubarak, betul Mubarak seperti ini? Ternyata betul keadaannya. Maka di saat itulah Nuh bin Maryam mulai takjub kepada Mubarak, jarang ditemukan orang seperti ini. Kemudian tiba-tiba suatu ketika Nuh bin Maryam ini dia punya masalah keluarga. Karena dia punya anak perempuan yang banyak yang melamarnya. Kalau kita punya anak perempuan yang melamar, kemudian dilamar, ditolak, maka tentu khawatir kita dituduh sebagai orang tua yang banyak pilih. Orang tua yang sombong, orang tua yang ini, orang tua yang zalim, banyak. Dan itu yang terjadi kepada Nuh bin Maryam. Dia punya seorang anak perempuan yang cantik, yang muda, yang bagus, semua melarangnya, yang melamarnya. Yang kaya, yang ini, semua anak-anak pejabat melamarnya. Kemudian di saat itulah dia pun meminta pendapat kepada Mubarak. Ayyuhal ghulam, qad waqa'a li ghaibatun fika wa yanbaghi an taf'al ma amruk. Wahai Mubarak, aku ingin bermusyawarah. Engkau harus bantu aku bermusyawarah untuk memecahkan masalah. Maka di saat itulah Mubarak mengatakan, iya tuanku, aku ini adalah budakmu dan aku akan selalu membantu keperluanmu. Maka di saat itulah Mubarak diceritakan oleh tuannya seperti ini, seperti itu, seperti itu. Maka di saat itulah Mubarak memberikan pendapat. Ini merupakan pendapat Mubarak untuk memberikan, padahal tuannya adalah seorang hakim, tapi dia sulit memecahkan masalah ini. Maka di saat itulah Mubarak memberikan solusi. Apa kata Mubarak? Wahai tuanku, innal kuffara fi zamanil jahiliyah kanu yuriduna al-asla wan nasab wal baita wal hasab. Wahai tuanku, sesungguhnya orang-orang kufar di zaman jahiliyah, ketika mereka ingin menikahkan anaknya, maka yang mereka cari adalah al-aslu wan nasab. Dari mana keturunannya, siapa nasabnya, apakah nasab terpandang atau tidak, itu yang mereka cari, tolak ukurnya nasab. Itu adalah orang-orang jahiliyah. Suku kami tinggi, suku kami ini, suku kami seperti ini, kabilah kami mulia, kabilah kami ini. Itu adalah pandangan orang-orang jahiliyah. Dan ingat, siapapun yang menikah karena suku kami mulia ini dan itu ingat, itu adalah tradisi orang-orang jahiliyah. Wal yahudu wan nasara yatlubuna al-hasana wal jamal. Wahai tuanku, sedangkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara, tolak ukurnya adalah kegantengan, ketampanan dan kecantikan. Jadi kalau menikah dilihat dulu tampan atau tidak, cantik atau tidak, itu tolak ukurnya. Al-Yahudu wan Nasara. Wa fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kana an-nasu yatlubuna ad-dina wat-tuqa. Adapun di zaman Nabi, tolak ukur dari pernikahan itu mereka melihat agama dan takwa, tanpa melihat kabilah, tanpa melihat ketampanan, kegantengan, kecantikan. Itu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Mubarak kembali mengatakan, amma wa fi zamanina hadha fan-nasu yatlubuna al-mal. Adapun zaman kita ini, wahai tuanku, maka orang standar pernikahannya adalah karena harta. Mau dia jelek, mau dia tampan, mau dia ini, yang penting duitnya tebal, aman. Ada fulus, jalan mulus, itu istilah kita ya. Baik, fakhtar min hadhil arba' ma turid. Wahai tuanku, silahkan engkau pilih dari 4 kategori ini, di mana anak-anakmu akan engkau serahkan, kepada siapa engkau nikahkan, silahkan pilih dari yang 4 ini. Ingat yang 4 ini ya? Ada yang masih ingat yang 4 ini? Baik, sila. Tak boleh tengok catatan, tutup dulu. Baik, yang pertama, standar pernikahan. Nengok catatan nih, bahaya nih. Kita dahulukan yang tua dulu, sebentar ya, yang tua dulu.
Siapa tadi yang tua? Sila. Pertanyaannya lupa ya, Tahir. Karena lupa ini hadiahnya. Lupa membawa rezeki. Itu dia. Masya Allah. Makanya lupa dikasih hadiah langsung biar tidak lupa. Yang ibu-ibu, kalau yang ibu-ibu bagaimana cara ibu-ibu kalau ada yang ingin menjawab, kita kasih kesempatan ibu-ibu ya. Nanti ibu-ibu marah, bahaya. Ibu-ibu kalau ada yang ingin jawab, tadi yang kita jelaskan standar pernikahan yang disebutkan oleh Mubarak. Karena ini penting, ini kaedah. Karena semua kita nanti punya anak perempuan, punya menantu, punya ini. Siapa yang melamar? Apa yang kita lihat? Ibu-ibu siapa yang bisa ulang? Tidak ada suara Ustaz? Ada ya? Sambil kita menunggu ibu-ibu, tadi siapa yang paling tua lagi tadi? Tapi jangan bilang tidak tahu Pak ya. Taib. Orang jahiliyah, nasab, Nasrani dan Yahudi, kecantikan, kegantengan, taib. Di zaman Nabi, ketakwaan, taib. Masya Allah, ini kalah kita yang muda-muda ya. Masya Allah, ini berarti hadiahnya double Pak ya. Masya Allah. Mau jawab Ustaz? Bentar. Umahat, ada kesempatan Ustaz? Iya silakan. Yang pertama pada zaman Nasrani, pada zaman jahiliyah standar mencari jodoh adalah karena nasab. Yang kedua pada zaman Nasrani dan Yahudi standarnya kecantikan dan ketampanan. Yang ketiga pada zaman Rasulullah adalah ketakwaan. Yang keempat zaman sekarang adalah harta. Masya Allah, Allahumma barik. Ini macam mana nih untuk yang di bawah? Oke guys ya, 2 ya sekalian ya. Masya Allah, semoga bermanfaat ya. Taib. Kita lanjutkan. Sudah paham semua ya? Taib. Kemudian, wa amma fi zamanina hadza fa nasu yatlubuna al-mal. Mubarak kembali mengatakan, adapun di zaman kita ini orang ukurannya hanya harta, harta dan harta. Tanpa melihat agama, tanpa melihat takwa, tanpa melihat ini dan itu. Kemudian dikala mendengarkan jawaban daripada Mubarak, seorang budak, tapi jawabannya cerdas, ditambah lagi dengan pengalaman-pengalaman yang jujur, maka di saat itulah apa kata Nuh bin Maryam, wahai Mubarak, aku ingin menikahkan putriku dengan seperti orang-orang dulu menikahkan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mereka pandang adalah ketakwaan dan agama, dan aku tidak melihat orang yang paling bertakwa kecuali kamu. Kalau kita jawabannya apa? Sami'na wa ata'na. Iya atau tidak? Tapi kita, makanya sulit lahir keturunan ya. Keturunan ini. Apa jawaban para ulama? Ayyuhas sayyid, ana abdun raqiqun hindiyun aswad, ibta'tani bimalik, kaifa tuzawwijuni bibnatika wa tardani. Wahai tuanku, aku ini budak, hamba sahaya, Hindi, dari India, aswad, hitam, ibta'tani bimalik, engkau beli aku dengan hartamu. Bagaimana mungkin engkau nikahkan aku dengan putrimu dan engkau ridho aku menjadi menantumu? Ini yang cari-cari menantu siap-siap ya, dengarkan ini baik-baik. Kalau tidak mau mendengarkan, boleh tutup telinga. Kemudian, apa jawaban Nuh bin Maryam? Qum bina ilal bait linudabbiru hadzal amr. Ayo bangun, bangkit. Kita langsung pergi ke rumah. Kita atur. Kemudian sampai di rumah, maka Nuh bin Maryam ini bermusyawarah dengan istrinya. Dia mengatakan, "I'lami anna hadzal hulam al-hindi dinun taqiyun wa qad raghibtu fi salahihi wa uridu an uzawwijahu ibnati, fama taqulin?" Wahai istriku, ketahuilah, ini seorang budak berasal dari India, hitam, tapi dia adalah seorang yang bertakwa, agamanya bagus, orang yang wara', menjaga kejujuran. Aku ingin jadikan dia sebagai suami daripada anakku, putriku. Bagaimana pendapatmu wahai istriku?
Maka di saat itulah istrinya mengatakan, aku ikut. Tapi sebelum kita mengatakan iya, kita tanya dulu bagaimana anak kita, karena yang akan menikah dia. Kemudian ditanyalah anaknya. Apa jawaban anaknya? Seorang wanita yang lahir dari keluarga terpandang, kaya raya. Ayahnya seperti ini. Mahma amartumuni fa'altuhu wala uhriju min tahti hukmikuma wala u'adinukuma bil mukhalafah bal aburrukuma. Wahai ayah dan ibu, apapun yang kalian perintahkan kepadaku untuk melakukannya, aku akan lakukan, dan aku tidak akan pernah melawan, dan aku tidak akan pernah membangkang, karena aku ingin menjadi wanita yang taat kepada ayah dan ibunya, anak yang saleh. Pada akhirnya apa yang terjadi ikhwatul Islam? Allah tidak akan membiarkan orang baik kecuali dengan orang baik. Maknanya secara umum, ketika ada seorang laki-laki yang terbaik untuk wanita yang terbaik, pada akhirnya mereka menikah dengan sederhana. Nah, ketika menikah, maka Mubarak ini dimerdekakan. Kemudian mertuanya yang tadi diberikan harta oleh Allah membantu dengan harta. Kemudian setelah dari pernikahan ini lahir yang namanya Abdullah. Maka dialah yang terkenal dengan Abdullah bin Mubarak, lahir dari seorang yang bertakwa kepada Allah. 1 biji kurma, 1 biji buah anggur dia tidak mau. Dan itu merupakan diantara kaidah Imam Bukhari, imam-imam yang lain. Itu orang tuanya adalah orang tua yang wara. Mereka tidak 1 teguk air pun kecuali yang halal. Tidak masalah kita kaya, yang penting halal. Daripada miskin haram. Kebalik ya. Kan seperti itu ya keadaannya. Yang penting halal. Mau kaya miskin, mau miskin, yang penting halal. Karena Allah tidak mengizinkan seorang ulama kecuali mereka yang lahir dari mereka yang betul-betul bertakwa. Dan takwa itu di antara salah satu bentuknya adalah mereka yang tahu mana halal dan mana haram. Kalau kita baca ikhwatul Islam, Allahu Akbar. Dan itulah orang tua para ulama. Mereka Masya Allah dalam masalah agama, dalam masalah takwa. Dan di antara bentuk ketakwaan yang sesungguhnya adalah mereka yang bermuamalah dengan dinar dan dirham. Jangan berikan kepada anak dan keluarga kita kecuali dari yang diridhai dan yang halal, yang tayyib. Maka kita ingat kembali kisah Umar bin Abdul Aziz. Insya Allah paham semua ya? Karena sudah paham kita cukupkan sampai di sini. Taib, barakallahu fikum ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin. Ada beberapa pertanyaan ya. Sebelum kita baca pertanyaan dari ummahat, dari bapak-bapak dulu boleh ya. Tapi kalau ada yang bertanya kami persilahkan, sila. Mimpi Imam Bukhari ya, baca sendiri ya. Masya Allah. Saya sebenarnya sengaja tidak menyambung biar penasaran semuanya. Baik, barakallahu fikum. Baik, kepada bapak kita silakan. Ya. Baik, pertanyaannya, ketika kita sudah punya anak, kemudian mereka sudah menikah semuanya. Dan ternyata kita merasa dulu sebelum mereka menikah, kita belum memberikan yang terbaik. Bagaimana ke depannya? Kita selalu mengatakan ya, anak itu banyak. Ada anak kita, ada anak-anak kita, ada anak orang lain. Dan itu semua dimasukkan dalam kategori anak kita. Anak dalam istilah agama itu, tadi kita bahas ya, waladin salihin yad'ulah. Apabila anak Adam itu meninggal, maka yang tersisa terputus semua amalannya kecuali 3. Yang pertama, anak saleh yang mendoakan dirinya. Harus ada kalimat saleh. Berarti tidak semua anak yang doanya sampai kepada orang tuanya. Harus ada kalimat saleh. Makanya kita selalu mengatakan kita ini punya orang tua. Banyak di antara orang tua kita yang sudah meninggal. Maka di antara awal muqaddimah doa, ya Allah jadikan aku anak yang saleh dan ampunkan dosa ayah ibuku. Karena tanpa saleh tidak akan diterima. Sehingga diikat dengan kalimat waladin saleh. Kemudian kalimat waladin saleh, anak yang saleh. Nabi SAW tidak pernah mengatakan anakmu. Karena banyak orang yang tidak punya anak. Banyak orang yang punya anak tidak soleh. Berarti terputus urusan kita. Tidak. Anak yang soleh itu artinya anak siapapun yang soleh gara-gara kamu punya andil di dalamnya. Berarti dia terhitung anak soleh yang mendoakan kamu.
Anak tetangga kita sekolahkan. Anak misalnya kita lihat ada orang miskin, fakir, anak yatim kita sekolahkan, berarti dia itu anak kita. Walau kita tidak punya urusan nasab darah dengan dia, tapi bisa jadi doa dia tembus ke langit. Dan bahkan biasanya mereka lebih suka mendoakan karena mereka tidak akan mungkir, mereka tidak akan lupa jasa-jasa kita. Bahkan bisa jadi mereka lebih sering mendoakan kita daripada anak kita sendiri. Maka perbanyaklah anak. Baik itu anak kandung, atau anak didik, atau anak yang kita punya andil di dalamnya. Kalau kita diberikan kelimpahan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala buat pendidikan, tahfiz Quran, sekolah agama, sekolahkan anak-anak yang tidak mampu agar mereka nanti bisa belajar agama. Setiap ayat yang mereka baca pahalanya untuk kita. Mungkin kita tidak bisa beribadah karena kesibukan kita di zaman dahulunya, tapi kita bisa menciptakan orang yang beribadah, kita dapat pahala. Itulah dia. Tinggal kita mau atau tidak. InsyaAllah jelas Pak ya. Berarti cucu kita ambil salah satunya atau didik, saya sekolahkan anakmu. Saya sekolahkan tahfiz sampai dia jadi hafiz. Itu anak kita itu. Setiap ayat yang dia baca pahalanya untuk kita. Baik. Kita baca pertanyaan yang berikutnya. Bagaimana cara mendidik anak yang suka main game dan bagaimana cara mendidik anak yang menjadi anak yang mau mendengarkan nasihat orang tuanya? Ini semua urusan kita ya. Masalah game. Kalau kita tidak bisa menghilangkan, paling tidak mengurangi. Kemudian masalah media sosial ini, di antara salah satu cara yang harus kita lakukan, karena sekarang itu kita tidak bisa menghindar. Kalau kita membuat anak kita menghindar dari media sosial, itu bisa jadi lebih berbahaya. Di depan kita mereka menghindar, di belakang kita lebih parah. Kami punya cerita Bapak Ibu, dulu ketika kami di Jakarta ya, sekarang di Jakarta ya? Sorry, berarti dulu ya, kami lupa. Kami kira tadi di Riau ini. Baik. Dulu, jadi ada teman kami ini, orang tuanya betul-betul melarang dia tidak boleh buka TV, tidak boleh buka laptop, tidak boleh buka apapun. Iya, di depan orang tuanya. Di belakang orang tuanya semua CD film ada pada dirinya, semuanya. Itu yang kita khawatirkan. Di belakang kita mereka, di depan kita mereka baik, di belakang kita mereka lebih ahli dari segala-galanya. Makanya karena ada sesuatu yang kita tidak bisa hindari, sehingga caranya adalah cari solusi. Dan di antara solusinya misalnya ada internet di rumah, ada media sosial, tidak ada masalah, tapi letakkan di ruang yang terbuka, sehingga setiap nanti apa yang mereka cari, apa yang mereka buka, kita bisa melihat. Tapi kalau mereka bermain di kamar, kita tidak tahu di dunia mana mereka berada. Kita tidak tahu apa yang mereka buka, kita tidak tahu apa yang mereka lakukan. Tapi kalau misalnya di ruang yang semua orang bisa melihat, mereka mau internet dengan waktu yang terbatas, ini waktunya, kemudian kita tahu apa yang mereka buka, itu adalah di antara solusi. Ini di antara solusi ya, bukan solusi seluruhnya. Makanya kalau tidak bisa menghilangkan sepertinya sulit. Tapi paling tidak bisa mengurangi. Dan itu adalah di antara tugas kita bersama. Bukan kita saja, kita semua seperti itu. Karena memang zamannya adalah tuntutannya. Maka bagaimanapun kita bisa mengurangi, terutama dengan membuat mereka sibuk dengan yang lainnya. Banyaklah itu, nanti bisa ada salah satu ustadz ya, dia bagus dalam masalah ini, menjelaskan itu ustadz senior kami, Ustadz Abdullah Zain. Abdullah Zain nanti bisa didengarkan masalah media sosial. Itu Masya Allah Tabarakar Rahman, dan kami lihat Masya Allah, Allah membarik. Semoga Allah memudahkan anak kita semuanya menjadi anak-anak yang saleh. Taib, bagaimana menurut Ustaz tentang pendapat orang-orang yang mengatakan Nabi Khidir itu masih hidup? Ini pertanyaannya tanyakan kepada yang mengatakan Nabi Khidir hidup. Iya kan? Bukan kami yang jawab. Taib, yang dari bapak-bapak ada lagi, Taib, sila. Assalamualaikum. Baik, barakallahu fikum. Bagaimana seorang anak yang ingin memberikan nasihat kepada orang tuanya yang mungkin belum belum dekat dengan agama ataupun yang semisalnya? Ketahuilah, seorang anak akan tetap menjadi anak di depan orang tuanya. Kartu as kita itu ada pada mereka. Jadi jangan sok-sok jago di depan orang tua. Itu kaidah umum. Kemudian berdakwah kepada orang tua, dakwah itu tidak mesti dengan lisan.
Masalahnya setiap kali kita berbicara dengan dakwah, kita fokus kepada lisan. Ayo kita ke masjid, ayo kita ini. Itu dakwah dengan lisan. Tapi dakwah anak yang sesungguhnya adalah dengan amalan, bakti dan ketakwaan. Setiap kali dia melihat orang tuanya lagi duduk, dipijitnya, dibuatkan teh, kemudian dikunjungi. Kalau seperti itu dia lakukan, kira-kira apa yang terjadi kepada orang tua? 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, ini bukan orang lain, ini orang tua kita, ayah kita, ibu kita. Apakah mungkin ayo kita pergi ke masjid, esok mereka langsung pergi ke masjid? Kita ini mereka yang dulu membersihkan kotoran kita mereka. Jadi di depan orang tua itu harus pandai-pandai. Kita ini tidak akan pernah besar di depan orang tua, tidak akan pernah. Kita akan tetap bayi yang dulu mereka gendong. Kemudian tiba-tiba kita mengatakan ayo seperti ini, ayo seperti ini. Tidak demikian caranya. Tapi caranya adalah dengan amalan perbuatan. Kepada orang saja kita sabar menunggu mereka mendapatkan hidayah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Kepada orang tua kita tidak sabar. Oh Ustaz, saya sudah berdakwah kepada orang tua tidak mau. Berarti kita tidak mau, kita yang salah dalam berdakwah. Dan kita harus ingat, dakwah itu, coba kita lihat, Nabi kapan dia berdakwah? Ketika umur 40 tahun. Ketika Nabi berdakwah, orang-orang kenal Nabi atau tidak? Apa yang mereka kenal? Nabi itu al-amin. Nabi itu orang jujur, Nabi itu orang dermawan, Nabi itu orang baik, Nabi itu orang ini, semua sifat mulia ada pada diri Nabi dan semua orang Quraisy tahu itu ada pada Nabi. Kemudian baru Nabi berdakwah. Kita ini kira-kira siapa yang sudah memuji kita? Diri sendiri. Fala tuzakku anfusakum. Jangankan orang lain. Istri kita pernah tidak puji kita? Sesekali? Apa katanya? Kalau bapak berani menjawab, ini hadiahnya untuk istri bapak dua-dua. Apa katanya? Kalau ada polos dipuji ya, berarti setelah ini kewajiban bapak bawa istri ke toko emas. Wah, ini masya Allah untuk istri bapak nanti ya. Masya Allah, barakallahu fiik. Bisa dipahami? Kita saja, orang terdekat kita belum bisa puji, kita belum bisa. Nabi ketika berdakwah sudah mendapatkan pujian, sehingga dikala Nabi berdakwah orang tidak ada celah dalam masalah ini. Bisa dipahami? Kita berdakwah kepada orang tua, kamu yang dulu sering cabut di sekolah, orang tua kamu yang dipanggil sama wali kelas, sama guru, sama kepala sekolah, saya yang dipanggil. Bukankah seperti itu? Tiba-tiba kita seperti ini kepada orang tua, tertuas kita itu sama mereka. Maka pandai-pandailah dan berdakwah yang terbaik. Jadilah orang loyal. Royal supaya loyal. Itu kaidahnya kan? Royal supaya loyal. Kita saja untuk orang tua, dari duit 1 juta, berapa untuk orang tua? Berapa? Ayo ngaku. Betul nih. Betul atau salah? Masya Allah. Kalau itu betul-betul Masya Allah. Ini Pak, silakan Pak. Masya Allah. Nah, ini jarang, baru pertama kali saya mendengarkan jawaban 1 juta untuk orang tuanya 1 juta. Biasanya saya dengar 1 juta 50 ribu untuk orang tua. Tapi orang tua kepada anaknya, dia punya 1 juta, orang tua punya 1 juta, berapa untuk anaknya? 2 juta. 1 jutanya ngutang. Iya atau tidak? Tapi kalau anak punya 1 juta, untuk orang tuanya berapa? 50 ribu, 100 ribu sudah banyak. Agar kita tahu macam mana cinta orang tua dan macam mana cinta anak kepada orang tua. Paham ya? Jadi siapa tadi yang bertanya ya? Lupa saya. Paham pertanyaannya? Jadi berdakwah yang terbaik dengan apa? Royal, dengan supaya loyal. Royal itu banyak, bisa jadi royal dengan apa yang kita punya, bisa jadi royal dengan akhlak. Jadilah anak yang terbaik. Sampai mereka mengatakan anakku Masya Allah. Nah setelah itu nanti pada akhirnya mereka sedikit-sedikit. Itu yang harus kita lakukan. Tapi pertanyaan berikutnya, sudah cukup sampai di sini saja ya. Jadi pertanyaan ini esok-esok lah kita sambung Bapak Ibu ya. Kami mohon maaf ya. Karena janji kita tadi sampai Isya, tapi karena panitia memaksa, akhirnya lewat juga kan. Semoga 2 tahun 3 tahun ke depan Allah mudahkan lagi. Tapi tidak janji. Tidak janji ya, nanti dituntut bahaya.
Baik Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan, dan kami mohon kepada ibu-ibu yang bertanya, belum bisa kami jawab semuanya. Dan tentunya tujuan daripada duduknya kita di masjid ini tidak lain tidak bukan adalah ingin mendambakan keturunan yang saleh dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu merupakan tujuan dan cita-cita kita bersama. Dan dengan doa, kemudian dengan qanaah, dengan wara dan takwa, maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala lahir dari keturunan kita orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara kewajiban kita sebagai orang tua ini hanya sekedar mengulang saja. Yang pertama, berdoa kepada Allah sebelum kita punya anak. Yang kedua, berdoa kepada Allah setelah kita punya anak. Yang ketiga, berdoa kepada Allah dikala kita punya anak yang bermasalah. Doa kepada Allah sebelum kita punya anak ada 3. Ya Allah, berikan kepadaku anak yang saleh, yang tayyib, yang diridhai. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Rabbi waj'alhu rabbi radiyah. Ada 3. Kemudian ketika kita punya anak, ada doanya. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Yang kedua, Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Kemudian ketika kita punya anak masalah, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Siapapun yang anaknya mungkin lebih aktif, mungkin dia merasa nakal, maka jangan lupa kalimat ini. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Sudah hafal? Nah, karena belum, kita tutup sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak ya, Masya Allah. Sehat ya, Masya Allah. Sehat semuanya, makasih Pak ya, Masya Allah. Makasih, sehat semuanya.